Salam semangat, salam ceria, pelajar berkarya. Bertemu lagi dengan saya Hairunisa Pratiwi, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sharing buku yang ditulis oleh Michael Allen dengan judul Designing Successful E-Learning. Part 3, Designing Successful E-Learning. Garis waktu pembelajaran dan menerapkan keterampilan baru memiliki 3 fase. Fase pra-instruksi, fase instruksi atau pembelajaran, dan fase kinerja yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan persiapan belajar yang efektif dan komitmen yang kuat untuk menerapkan keterampilan baru, program instruksional dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar. Pada fase pembelajaran atau fase instruksi, program e-learning perlu memberikan pengalaman yang bermakna, mudah diingat, dan memotivasi jika kita mengharapkan pembelajaran melakukan apapun selain mencapai skor post-test yang baik. Bab 8, Designing Pre-Instructional Events. Jika Anda ingat pada skenario 2, Ichiro lebih memilih kemanfaatan dan kontrol dalam merancang pengembangan proyek dengan keterlibatan minimal orang di luar timnya. Namun, ketika dia mengkhawatirkan sebuah proyek, Ichiro melibatkan orang lain dalam prosesnya, terutama di awal. Dukungan eksternal membangun dan mencocokkan lingkungan yang antusias dan meyakinkan bagi peserta didik, bahkan sebelum pembelajaran dimulai. Pendahuluan yang potensial, ini lebih dari segera memberikan daftar tujuan dan berharap pembelajar akan membacanya. Ada banyak manfaat untuk membantu pembelajar menentukan nilai peningkatan kinerja, berkomitmen untuk mencapai target kinerja, dan membuat rencana untuk belajar dan berlatih. Michael Allen pikir ini adalah hal-hal besar, barang yang sangat besar, tidak harus mahal atau rumit seperti yang kita akan lihat nanti, tetapi yang sangat besar bagi perancang e-learning. Tapi itu perubahan bagi kita, dan seperti yang kita tahu bahwa perubahan itu tidaklah mudah. Pangkas anggaran. Jika Anda tidak peduli dengan keefektifan aplikasi pelatihan dan tidak berniat untuk mengukurnya, maka biaya, tenaga, dan waktu pengembangan secara alami menjadi fokus Anda. Mencapai dampak. Biaya, bakat, dan waktu pengembangan selalu menjadi perhatian. Tetapi jika Anda serius ingin meningkatkan kinerja, dampak menjadi perhatian pertama Anda. Gagasan bahwa kita mungkin dapat merancang program e-learning yang pasti akan efektif atau setidaknya jauh lebih efektif daripada kebanyakan program sekarang. Itu adalah gagasan bahwa e-learning efektivitas ditentukan oleh apa yang terjadi selama pembelajaran. Penemuan ini mungkin merupakan kunci pembelajaran berdampak tinggi yang telah lama hilang, atau setidaknya salah satu kunci yang kita butuhkan. Perubahan itu sulit. Perubahan itu sulit. Individu sering menyadari bahwa segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik, khususnya dalam organisasi besar. Tetapi mereka tidak begitu sering merasa bahwa masalah berasal dari perilaku mereka sendiri. Ketika orang telah meyakini diri sendiri bahwa masalah berakar di tempat lain, individu tidak mengambil inisiatif untuk berubah. Penjelasan fisiologis mengapa orang begitu sering gagal melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat, bahkan ketika mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mengetahui apa yang harus dilakukan dan merasa nyaman melakukannya adalah hal yang sangat berbeda. Memfasilitasi perubahan. Cara yang dapat dilakukan bersama-sama dengan aplikasi yang mungkin dalam program pembelajaran adalah tingkatkan kesadaran. Mengangkat kesadaran pembelajar tentang mengapa perubahan pribadi itu penting. Memfasilitasi pembebasan sosial. Berikan konteks di mana eksplorasi perubahan sebelum membuat komitmen terhadapnya. Tidak hanya diperbolehkan tapi juga didorong. Dorong evaluasi belajar. Bantu pembelajar menempatkan berbagai hal dalam perspektif dan mengelola resiko yang mampu dengan membantu mereka mengevaluasi situasi saat ini, perasaan mereka, dan bagaimana perasaan mereka jika mereka sudah lebih mahir. Libatkan emosi. Bantu gairahkan pembelajar tentang berbagai tingkatan penghargaan yang dapat dihasilkan oleh perilaku sukses. Menumbuhkan komitmen. Bantu pembelajar membuat komitmen yang tulus dan realistis untuk melihat proses pembelajaran dan perubahan melaluinya.